Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan li rabbin khassana bi Muhammadin wa akhrajana min zulmatin wa dayajiri ila nuri islamin wa ilmin wa hikmatin wa yumnin wa imanin wa khairil awamiri. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa qurrati a'yunina wa tabibi kulubina Muhammad sallallahu ala Muhammad miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini mutalazimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma sahhil lana hifdzal ulum wa hab lana wasi'al fuhum bi jahin nabiyil ma'sum wa alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Para hadirin wal hadirat, para jamaah, para pecinta majelis-majelis kebaikan, para pecinta baginda agung Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad. Syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala, pada malam hari ini kita bisa takdir dikumpulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, untuk bisa hadir di tempat yang mulia ini, di rumah Allah, sebagai tamu undangan Allah ke rumahnya Allah, dalam acara yang mulia, berharap kepada Allah dalam pengajian hajat yang juga sekaligus kita niati memperingati maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang berarti menjadikan panjenengan dan saya insya Allah menjadi tamunya Kanjeng Nabi, tamunya Allah dan tamunya Kanjeng Nabi. Mudah-mudahan kita keluar dari tempat ini sebagaimana tamu pulang biasanya dapat sangu, Pak Bu, nggih. Mudah-mudahan kita mendapatkan sangu maghfirah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Segala hajat kita, hajat panjenengan insya Allah dikabulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Yang punya urusan mudah-mudahan digampalkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Yang punya masalah mudah-mudahan barokah pengajian hajat, barokah maulid Nabi Muhammad, mudah-mudahan urusannya dan masalahnya diselesaikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Yang punya utang mudah-mudahan digampangkan oleh Allah menyelesaikan hutangnya. Yang belum dapat jodoh, karena di sini sepertinya banyak pemuda-pemudi, mudah-mudahan yang belum ketemu jodohnya bisa segera ketemu. Yang soleh solihah, yang bisa menuntun menggapai ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Para hadirin wal hadirat rahimakumullah, ada satu kejadian sebelum kita mulai ini, nggih. Ada satu cerita kejadian yang terjadi di zamannya salah seorang wali min auliyaillah, di zamannya rajanya wali pada zaman itu, yaitu Al-Imam Al-Junaid. Imam Al-Junaid atau nama lengkapnya Imam Junaid Al-Baghdadi, yang terkenal dengan julukan Sayyidut Taifah, rajanya kaum sufi, rajanya para alim ulama di zamannya. Pernah satu waktu, hadirin wal hadirat rahimakumullah, Imam Al-Junaid ini beliau pernah duduk-duduk santai
bersama para sahabat-sahabat beliau, bersama teman-teman beliau. Dan beliau ketika itu duduknya di masjid. Jadi para wali, para orang soleh niki Pak, Bu, nggih. Beliau itu nyantainya berada di dalam masjid. Jadi bukan cuma ibadat tok di masjid, santai-santaian yo nang masjid. Kenapa? Karena sambil diniati iktikaf, santainya pun mendapatkan pahala. Pertama. Yang kedua, kalau sudah orang diam di masjid, ini punya nopo istilahnya rem, Pak. Punya pencegah untuk melaksanakan hal-hal macam-macam. Punya pencegah, penghalang untuk ngomong macam-macam. Betul nggih? Sing biasane meso, napa meso niku? Ngomong jorok, biasanya ngomong ngawur-ngawur, ABC isi kebun binatang keluar. Insya Allah kalau di dalam masjid mulutnya ini masih bisa punya rem, betul nggih? Sing biasa misuan niku Pak, nang masjid itu gregeten. Kenapa? Ndak iso misu. Sallallahu alaihi Muhammad. Yang biasanya mungkin punya kebiasaan kurang baik, rokokan katakan nggih. Insya Allah di masjid ya ngerem rokoknya, betul? Insya Allah. Sehingga tidak heran para sahabat, para orang soleh itu kalau ada apa-apa lari ke masjid. Sayyidina Ali itu Pak, Sayyidina Ali Bu, pernah satu waktu Kanjeng Nabi masuk rumahnya Siti Fatimah, kelihatan Siti Fatimah ini selesai nangis. Kanjeng Nabi itu ngelihat Siti Fatimah kok melihat bekas nangis dari wajahnya Siti Fatimah, sehingga Kanjeng Nabi tanya, kenapa Fatimah, apa yang terjadi? Maka kata Siti Fatimah, Kanjeng Nabi tadi sempat terjadi nopo istilahnya cekcok, ada ya sempat tukaran, kemudian suami saya Sayyidina Ali ku ngambul, akhirnya walam yakil indi, kata Siti Fatimah, maka Sayyidina Ali tidak mau tidur siang di rumah, ngambul keluar. Maka kata Kanjeng Nabi, oh biasa namanya orang tukaran, wis tak golei, saya cari, tidak usah khawatir kamu, saya cari Sayyidina Ali. Kemana Kanjeng Nabi nyari Pak, Bu? Kanjeng Nabi langsung dari rumah Siti Fatimah langsung menuju ke masjid. Ternyata sampai masuk ke dalam masjid ada Sayyidina Ali sedang tidur, jadi ngambul melayu nang masjid. Makanya diceritakan Kanjeng Nabi ketika masuk masjid ada Sayyidina Ali lagi tiduran, lese-lesean di masjid tiduran. Ketika tidur ngulet begitu, di wajah beliau banyak debu, bahasa Arabnya debu itu turab, turab. Makanya Sayyidina Ali itu kemudian Kanjeng Nabi menggugah Sayyidina Ali, banguni Sayyidina Ali dengan kalimat, kum ya Aba Turab, tangiyo Abu Turab, bapaknya lemah, bapaknya lemah, tangi, bangun. Makanya Sayyidina Ali terkenal dengan nama Abu Turab. Nah itu Pak, kenapa? Karena kalau orang tukaran Bu, Pak, terus ngambul melayu nang masjid, insya Allah aman, tidak tambah panas, betul? Karena di masjid nih wudhu, ngelihat orang iktikaf, lihat orang baca Quran, sehingga mau panas-panasan hati tambah merongkol itu jauh. Coba andai kata, saya mau tanya, bojo jenengan Bu, kadung ngambul melayu nang ndi Bu? Nang masjid nggih? Koyok-koyok ini mustahil. Apa lari ke masjid suami sampean Bu? Kemana larinya Bu? Minimal nggih lari ke warung kopi. Sumpek nang warung kopi, Bu kopi siji, Mas kopi siji, keluar kopi. Iya kalau ketemu temen yang baik nggih, kalau ketemu pas cangkruane apik, ana apa Mas kok merengut ngono Mas? Ya iku memang bojo iki, ya wis Mas sing sabar Mas, namanya orang rumah tangga. Untung kalau ketemu yang begitu. Lek pas ketemu sing rada manas sing ngompori Pak, apa Mas kok merengut Mas? Ya iku bojoku ngelama, ya memang gedigi ku wong wadon, kamplengen mari wis. Awalnya tukaran biasa, pulang kampleng-kamplengan gara-gara warung gara-gara warung kopi, cangkruan yang salah Pak. Makanya Kanjeng Nabi, sahabat Nabi, para alim ulama itu ketika duduk santai, duduknya di dalam masjid. Mudah-mudahan bisa niru nggih. Santai-santai diniati iktikaf dalam masjid, sing tukaran adem, yang sumpek-sumpek baca Quran, insya Allah hilang sumpeknya, amin ya rabbal alamin. Kembali ke Imam Junaid Pak. Imam Al Junaid Pak Bu, ketika beliau duduk-duduk,
Ternyata tiba-tiba ada satu perempuan, ada satu ibu-ibu muda jalan ke arah masjid ngomel-ngomel, Bu. Mohon maaf nih, ibu-ibu ngomel-ngomel, cadaran, tapi ngomel-ngomel, kayak wong Jember, Bu, wong Banyuwangi ndak ana gede ngomel-ngomel, ngamuk-ngamuk, Bu. Kata Imam Junaid, Bu, mohon maaf, sampai duduk dulu, tenang, Bu. Apa masalahnya, Bu? Ibu ini dengan cadarnya masuk ke dalam masjid. Ya kalau memang mungkin zaman saiki maskeran nih, Bu, maskeran tapi ngomel-ngomel. Jadi nang sallallahu alaihi Muhammad. Kata Imam Junaid, Bu, coba stop, tunggu dulu. Jenengan coba duduk yang tenang cerita. Jadi duduk tenang tapi tetap ngamuk-ngamuk. Ngomong emang tak mari-mari. Akhirnya Imam Junaid, Bu, masalahnya apa? Singkat cerita, ternyata ngedumel nih, ngomel begitu, ternyata ketemu jawabannya. Apa jawabannya? Si perempuan itu tadi ngomong begini, Bu, suami saya itu suami saya itu Pak Ustadz, saya ditinggal kawin maneh. Wah, kata Imam Junaid, iki masalahnya ternyata ya mesti rame perang dunia ini, Pak. Suami saya itu saya ditinggal kawin lagi, saya ditinggal nikah lagi. Sampai tahu Pak Ustadz? Perempuan ini nyeletuk begini, Pak, nggih. Kan orang kawin lagi itu kan tidak boleh, nggih. Katanya Imam Al-Junaid, ya kalau ngomong no hukum ini, nggih, belum ngomong no adil, bagus muasyarahnya atau bagaimana. Kalau hukum duduk kawin ping pisan maneh nambah telu ndak apa-apa. Tapi harus adil. Wallahu a'lam lah masalah itu, kata Imam Junaid. Perempuan ini, ibu itu tiba-tiba ngamuk bilang begini, Ustadz, Syekh, wahai Imam, andai kata boleh saya lepas cadar ini, saya ini wis kadung cadaran. Kalau mungkin zaman saya ini maskeran gitu nggih. Andai kata duduk musim Covid niki, saya buka masker ini. Kalau saya buka cadar ini, sampean bakal tahu bagaimana cantiknya saya. Ini kalau perempuan ngomong begini kan berarti memang betul-betul cantik, Pak. Sampai akhirnya ibu itu nyeletuk begini, kalau jenengan tahu wajah saya, Pak Ustadz, wahai Imam, kalau antum tahu wajah saya yakin panjenengan bakal juga percaya bahwasanya orang secantik saya tidak pantas untuk diduakan dengan yang lain. Wong koyo ayu koyo ngene kok sik ngelirik sing liyane lho, katanya perempuan tersebut. Itu berarti, Pak, Bu, itu berarti bukan cantik, bukan ayu, tapi wahyu, okay? Sampai dengan PD-nya dia bilang, orang secantik saya, lo kok sempet ngelirik yang lain. Ternyata mendengar cerita itu, Imam Al-Junaid semaput, Bu. Imam Al-Junaid pingsan. Apa bahasanya? Pingsan, okay? Begitu pingsan kaget teman-temannya beliau, sahabat-sahabat beliau, murid-murid beliau, dikipasi, masih minyak kayu putih, sampai lama akhirnya beliau bangun. Ketika beliau siuman, murid-murid beliau tanya, wahai Syekh, Pak Ustadz, wahai Imam, kok tadi perempuan tersebut membahas kecantikan sampai mengatakan orang secantik saya tidak pantas suami saya itu ngelirik yang lain, kok tiba-tiba panjenengan ini semaput? Apa mikiri bagaimana kecantikannya? Apa kata Imam Junaid? Tidak mungkin, saya tidak mikiri bagaimana kecantikannya. Tapi perhatikan, Bu, Pak, apa jawaban Sayyidina Imam Al-Junaid? Beliau mengatakan, saya ketika perempuan itu cemburu sampai mengatakan begitu, orang secantik saya kok masih sempat suami saya ngelirik yang lain, saya itu langsung mikir, kalau perempuan itu bisa ngamuk sampai keluar kalimat seperti itu, andai kata yang ngomong begitu kepada saya ini Allah, bagaimana perasaan saya? Andai kata Allah mau, kan Allah bisa ngamuk, Pak, kepada kita. Saya ini sudah baik kepada kamu, sudah dikasih rezeki, sudah dikasih kesehatan, sudah dikasih ini, dikasih itu, dikasih ini. Lah kok gak tahu nolenang aku loh, mesti sik nolenang liyane, dunya dikejar-kejar gak mari-mari. Kongkon pengajian males, kongkon sholat sik engko-engko. Begitu hayyalah sholat, sik mari ngene wis, sik dawa duhur. Andai kata Allah mau marah seperti wanita tadi, pantes napa mboten, Pak? Pantes napa mboten? Pantes kan, nggih? Andai kata Kanjeng Nabi, Pak, kata Imam Junaid, andai kata Kanjeng Nabi yang ngomong kepada kita seperti itu,
itu semua bertindak bagus. Yang cantik merasa saya tidak pantas untuk suami saya itu ngelirik yang lain. Loh, kalau Kanjeng Nabi bilang, loh wajah seganteng saya, perilaku seindah saya, kok masih ada orang umat saya punya idola yang lain nih, kok masih ada? Pantas napa mboten Kanjeng Nabi ngomong begitu, Pak? Pantas kan nggih? Andai kata Kanjeng Nabi ngamuk sampai tidak mau noleh kita gara-gara kita ini mengidolakan yang lain, pantas napa mboten? Pantas. Tapi alhamdulillah kita malam hari ini kumpul untuk bermaulid, untuk menegakkan sunnahnya Nabi Muhammad, untuk melaksanakan hal-hal yang diridhai oleh Allah. Bukti bahwasanya kita ini selalu noleh kepada Allah, noleh kepada Kanjeng Nabi. Mudah-mudahan mendapatkan perhatian dari Allah Subhanahu wa ta'ala, mendapatkan syafaatnya Kanjeng Nabi. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin rahimakumullah, perjalanan panjenengan dari rumah untuk melaksanakan maulid, untuk melaksanakan sholawat kepada Kanjeng Nabi yang malam hari ini dimulai. Setiap malam yang ada acara di sini diniatkan untuk maulid sampai nanti pada puncaknya. Orang yang melakukan sesuatu untuk Kanjeng Nabi, Pak, Bu, jangan merasa, Beb, Pak Ustadz, saya ini cuma nyumbang, apa istilah ini, pohon telur gitu apa? Jarane wong sing ndok-ndokan nggih. Saya ini cuma nyumbang, diminta cuma 1 kilo telur, apa pantas Pak Ustadz? Saya ini tidak punya uang lagi, saya ini cuma bisa seperti ini. Pak, Bu, apapun korbankan untuk Kanjeng Nabi, dan yakin balasannya dari Kanjeng Nabi itu pasti ada. Panjenengan sholawat, panjenengan korbankan harta, jangan khawatir, pasti ada balasannya, Pak. Diceritakan dalam Sahih Muslim, dalam kitab Sahih Muslim, Pak, Bu, ada satu sahabat yang bernama Sayyidina Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslami radhiyallahu ta'ala anhu. Sayyidina Rabi'ah bin Ka'ab ini beliau cerita, dan hadisnya ada di Sahih Muslim. Hadisnya kuat, ceritanya berarti kuat. Apa dikatakan? Kata Sayyidina Rabi'ah, saya ini pernah satu waktu melihat Kanjeng Nabi ini ingin melaksanakan sholat. Jadi Kanjeng Nabi mau sholat, kemudian otomatis namanya orang mau sholat butuh wudhu. Maka kata Sayyidina Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslami, beliau mengatakan, saya ambilkan waduknya Kanjeng Nabi. Napa waduk niku? Waduk itu air wudhu. Kalau air wudhu bahasa Arabnya waduk, nggih. Kalau wudhu itu jenengan berwudhu, itu namanya wudhu. Kalau waduk itu air yang dipakai untuk berwudhu, nggih. Waduk. Makanya mungkin waduk-waduk itu jenengi waduk soalnya digawe wudhu, Pak, nggih. Tapi mungkin kegedean nggih. Sallallahu alaihi Muhammad. Kata Sayyidina Rabi'ah, saya ini ngambilkan air wudhunya Kanjeng Nabi, saya taruh di hadapan Kanjeng Nabi. Begitu saya taruh, Kanjeng Nabi wudhu. Nggih, Kanjeng Nabi pakai air yang saya ambilkan, dan ketika itu kan ngambil tidak seperti zaman sekarang, Pak, langsung buka keran selesai, Bu, nggih. Perlu ngambil ke sumur, apa namanya itu? Ngerek, nggih. Kerek-kerek, apa namanya, ngangsu air, ngambil satu ember kecil untuk wudhu. Singkat cerita, Pak, katanya Sayyidina Rabi'ah, begitu saya selesai ngambil air dipakai wudhu oleh Kanjeng Nabi, saya ini dipanggil sama Kanjeng Nabi, Rabi'ah, kesini Rabi'ah, kemari wahai Rabi'ah. Kemudian Kanjeng Nabi mengatakan begini, ya Rabi'ah sal, Rabi'ah minta, ayo monggo. Kepengen apa Rabi'ah? Kamu kepengen apa Rabi'ah? Ayo silahkan ngomong. Kepengen apa awakmu? Kamu kepengen apa Rabi'ah? Nggih, Pak, Bu, Kanjeng Nabi nawani Rabi'ah. Kalau saya panjenengan, Bu, kalau saya panjenengan ditawani sama Kanjeng Nabi, Dek, pengen apa, Dek? Bu, pengen apa, Bu? Minta saja sudah, apa kepenginannya saya kasih. Kira-kira saya panjenengan minta apa, Bu? Napa, Bu? Duit. Jelas itu. Minta apa kira-kira, Bu, yang lain? Yang bapak-bapak kira-kira minta apa, Pak? Sama uang, nggih? Atau HP, mobil, nggih? Karena keinginan kita ini keinginan dunia. Tapi Pak, Bu, mohon maaf, nggih. Kita ini ketika ditawani Kanjeng Nabi, Sayyidina Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslami, ini begitu ditawani sama Kanjeng Nabi, Rabi'ah, minta kamu Rabi'ah. Ternyata Rabi'ah bin Ka'ab ini mengatakan begini, apa permintaan? Coba diperhatikan. Sallallahu alaihi Muhammad. Sallallahu alaihi Muhammad. Kata Sayyidina Rabi'ah, beliau begini ngomong, Bu. As'aluka murafaqataka
fil jannah ya Rasulullah. Kanjeng Nabi, saya minta satu saja Kanjeng Nabi. Apa itu Robiah? Saya minta bisa kumpul panjenengan nanti di surga. Sallallahu alaihi Muhammad. Saya minta satu saja Kanjeng Nabi, kumpul panjenengan nanti di surga. Sallallahu alaihi Muhammad. Permintaannya bukan permintaan biasa, Pak. Permintaannya bukan cuma minta surga, tapi surga bareng Kanjeng Nabi. Ini besar apa kecil? Mahal apa murah, Pak? Kalau mungkin kita pakai hitung-hitungan kita, Pak, Bu, nggih. Bayangkan, Pak, ada orang bawa air wudhu kepada Kanjeng Nabi, kemudian ditawani kepengen minta apa, lah kok nyaut jaluk surga. Bukan cuma surga bareng Kanjeng Nabi. Itu andai kata, Pak, kalau mau saya istilahkan, logikakan seperti zaman sekarang begini. Ada orang minta air. Ini misal dibawakan air tadi ini sama Mas Hafid. Terus saya tanya, Mas Hafid, terima kasih banyak nggih. Mulai tadi saya ini ngelak, alhamdulillah sih, tak cicipi dulu nggih. Sallallahu alaihi Muhammad. Tak contoh lagi, Bu. Begitu ngelak, alhamdulillah, mulai tadi pas ngelak niki nggih. Matur nuwun nggih Mas Hafid. Sampean kepengen apa Mas Hafid? Ngomong ta ngomong. Iki contoh tok, aja ngomong bisa, temenan. Contoh tok. Kok ternyata ngambilkan air, Mas Hafid ngomong gini, anu Beb, kepengen sepeda motor nggih Beb. Pak, iki ngelamak napa mboten? Pantes napa mboten, Pak? Ngambilkan air minta sepeda motor, pantes napa mboten, Pak? Kalau pantes saya ambilkan air nanti sampean, Bu. Kan apa jenenge? Karing greges kan nggih. Bayangkan, minta ngambilkan air, minta sepeda motor, kan tidak sepadan kan Bu? Nggih, betul nggih? Kalau kita kan ngomong kari gede ya njaluk sing normal-normal biarin. Mas Hafid, kalau sampai ngambilkan air, andai kata sampai minta apa? Anu Beb, saya minta coklat Beb, saya minta 10.000, pantas nggih? Minta air, butuh apa Mas Hafid? Ngomong wis, anu Beb, 2 juta saja insya Allah cukup Beb, kari enak Kak. Kenapa? Banyu, bondo banyu kok njaluk duit 2 juta, bondo banyu njaluk sepeda motor, ini ngelamak jenenge. Sallallahu alaihi Muhammad. Tapi Pak, Bu, itu hitungan manusia. Hitungan dikatakan tidak sepadan, itu kalau hitung-hitungan sama manusia biasa. Tapi kalau sama Kanjeng Nabi, Pak, lain Bu. Tidak dilihat bagaimana pengorbanannya, sebesar apa pengorbanan. Andai kata, Pak, yang minta surga ceritanya misal Pak, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq itu pernah satu waktu Kanjeng Nabi bilang pengumuman, ini butuh biaya perang, besar butuh biaya perang. Sayyidina Abu Bakar ini datang ke rumahnya Kanjeng Nabi, menyerahkan semua uangnya. Terus kemudian Sayyidina Abu Bakar ditanya oleh Kanjeng Nabi, Abu Bakar, ini banyak Abu Bakar. Toko ini sampai Sayyidina Abu Bakar itu dikatakan habis 9, Bu. Disumbangkan untuk Kanjeng Nabi, 9 toko untuk Kanjeng Nabi dan perjuangan Kanjeng Nabi. Andai kata Sayyidina Abu Bakar, ini uang Kanjeng Nabi toko 9, ini uang sekian, sampai Sayyidina Abu Bakar itu ditanya sama Kanjeng Nabi, Abu Bakar, ini banyak, buat orang rumah bagaimana? Yang kamu sisakan apa buat orang rumah? Ya Rasulullah, saya sisakan untuk orang rumah saya Allah wa Rasulah. Saya titip kepada mereka Allah dan Rasulnya, pasti terjamin. Misal yang nyumbang begitu, kemudian ditanya sama Kanjeng Nabi, Abu Bakar, minta apa kamu? Kepengen apa? Surga Kanjeng Nabi, pantes. Kenapa? Nyumbangnya gede. Nyumbangnya besar kan nggih. Tapi Kanjeng Nabi tidak memilih-milih, Pak, mau nyumbang 100.000, 200.000, 1 miliar, 2 miliar banyu. Ternyata Sayyidina Robiah mengatakan, as'aluka murafaqataka fil jannah ya Rasulullah. Kanjeng Nabi, saya minta satu saja Kanjeng Nabi. Apa? Minta di surga bareng panjenengan. Kita ini, Pak, setiap Jumat ngomong pengakuan kepada Gusti Allah Subhanahu wa taala. Apa yang kita baca setelah Jumatan? Mari wiritan terakhir, ilahi lastulil redausi ahla wala ala naril jahimi faham
beli tahu monggo batau dzunubi fa innaka ghafirun bil azimi. Ilahi, wahai Tuhanku ya Allah, lastulil firdausi ahla, saya ini tidak pantas menjadi penghuni surga firdaus ya Allah, tidak pantas ya Allah. Wala aqwa ala naril jahimi, tapi kalau engkau masukkan saya ke neraka ya Allah, saya juga tidak mampu menahan panasnya api neraka. Naudzubillah min. Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar. Lah Sayyidina Rabi'ah bondo banyu Pak, bondo air, modal air, minta surga. Apakah jawaban Kanjeng Nabi? Wah terlalu tinggi wahai Rabi'ah. Enggak Pak, Kanjeng Nabi tidak menjawab itu. Apa jawaban Kanjeng Nabi? Beliau menjawab dalam satu riwayat, lakadzalik, cok khawatir, kamu pasti akan mendapatkan itu Rabi'ah sallallahu alaihi Muhammad. Kamu modal mungkin segini, ini hitungan manusia Pak, tapi kata Kanjeng Nabi, lakadzalik, tidak usah khawatir, kamu akan dapat yang kamu inginkan. Nanti kumpul saya di surga wahai Rabi'ah sallallahu alaihi Muhammad. Kemudian Kanjeng Nabi menambahkan dalam riwayat Sahih Muslim, beliau mengatakan, a'inni ala nafsika bi kathrotis sujud. Tapi Rabi'ah, satu saya minta, tolong saya supaya ini betul-betul terbukti, betul-betul akan menjadi kenyataan. Tolong saya perbanyak sujud alias perbanyak sholat to sing genah. Maka kata Kanjeng Nabi, saya akan memberi isyarat, insya Allah sampean berkorban sekecil apapun untuk Kanjeng Nabi, mengeluarkan uang untuk Kanjeng Nabi, mengeluarkan hartanya untuk Kanjeng Nabi, tenaganya untuk Kanjeng Nabi, kadang-kadang jalan malam-malam kedinginan. Kenapa? Muludan semangat Kanjeng Nabi. Saya begini apa dibalas sama Kanjeng Nabi? Pengorbanan apapun pasti dibalas Pak. Minta yang besar. Ya Allah, mudah-mudahan yang hadir kumpul Kanjeng Nabi kelak di surga ya Allah. Apa pantas pantas. Kenapa? Karena itu lebih mahal dari air wudhu Pak sallallahu alaihi Muhammad. Kemudian Kanjeng Nabi mengatakan, tapi tulungono sarate, ayo dijaga sholatnya. Makanya tidak ada namanya syafaat kalau orangnya tidak sholat. Oh saya pokoknya muludan, nanti sabentino muludan, hebat, luar biasa. Karena cinta sama Kanjeng Nabi itu luar biasa. Tapi ditakon, mau subuhan? Ya niku nggih Beb. Boten nggih, percuma Pak. Karuan subuhanon hing usah muludan daripada muludan hing subuhan. Nggih? Sallallahu alaihi Muhammad. Kenapa? Karena syafaat Kanjeng Nabi itu syaratnya tetap menjaga sholat. Dalam ayat Allah Subhanahu wa taala berfirman, la yamliku nasyafa'ata illa man ittakhadha 'indar rahmani ahda. Tidak akan mendapatkan syafaat, tidak akan bisa mendapatkan syafaat kecuali orang yang sudah menandatangani perjanjian di hadapan Allah. Kata para ulama, al-ahdu huwas shalah. Yang dinamakan perjanjian yang harus kita tanda tangani untuk dapat syafaat itu as-shalah, namanya sholat. Kalau jenengan kepingin syafaatnya Kanjeng Nabi, ayo tanda tangan mulai sekarang di dunia, ayo tanda tangan namanya sholat. Sehingga kalau ada orang yang tidak sholat kepingin syafaat, itu namanya bullshit Pak, kalau bahasa Inggris ini. Apa? Omong kosong. Hoak gubab itu Pak. Kenapa? Karena tidak mungkin syafaat tanpa sholat. Saya sholat Beb, alhamdulillah. Cuma sholat saya ya kadang-kadang sehari itu kan 5 waktu, tapi saya cuma sholatnya 3 waktu. Itu namanya tanda tangan tapi pulpen macet. Sehingga tanda tangannya pulpen macet Pak. Kan sehingga putus-putus itu kalau diterima pun boten nih Pak. Kalau misal jenengan surat menyurat nang notaris, tanda tangannya pulpennya macet, sah napa boten niku Pak? Boten sah. Kenapa? Karena pulpennya saya Beb, yo kadang-kadang sholat, wayahe sholat, kalau semangat Beb saya sholat, tapi lek kadang males ya kadang-kadang saulan nggak sholat. Wayahe semangat, wah kadang-kadang sehari 7 waktu sampai Beb, sampai offset Pak.
Iku jenenge pulpene blobor. Pulpennya itu blobor tintanya, Bu. Kenapa? Karena waktunya sholat blobor, wayai macet-macet, sehingga tintanya blobor, ya tidak dianggap tanda tangannya. Kenapa? Tanda tangannya harus sempurna, minimal 5 waktu. Bisa ditambah sholat duha, alhamdulillah. Apalagi panjenengan sholat 5 waktu, ditambah sholat hajat, sholat duha, sholat witir, insya Allah diterima syafaatnya oleh Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Sallallahu alaihi Muhammad. Amin ya Rabbal. Terakhir Pak, saya mau cerita satu lagi, rodok dawa. Mudah-mudahan sampean sabar, nggih. Siap nggih? Dalam kitab Al-Mustadrak yang diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim, Al-Imam Al-Hakim dalam kitab Al-Mustadrak, beliau menceritakan, dan Imam Hakim beliau mengatakan hadisun hasan. Hadisnya ini bagus, hadisnya ini sanadnya bagus, sanadnya kuat. Apa kata Sayyidina Imam Hakim? Beliau meriwayatkan ada salah seorang sahabat Pak, namanya Sayyidina Jabir bin Abdillah Al-Ansori. Sayyidina Jabir ini pernah cerita begini, ini Sayyidina Jabir yang cerita. Apa kata Sayyidina Jabir? Kanat li ali Muhammadin sallallahu alaihi wasallama khadimatan tahdumuhum yuqalu laha Bariroh. Ini hadisnya saya singkat aja, nggih. Saya ambil intinya. Kata Sayyidina Jabir, dulu di rumahnya Kanjeng Nabi itu pernah ada satu perempuan, satu ibu-ibu, nama ibu-ibu itu namanya Bariroh. Sinten? Enten sing asmanipun Bariroh? Ada yang namanya Bariroh? Mbak Riroh enten? Ada satu perempuan kata Sayyidina Jabir namanya Bariroh. Mudah-mudahan panjenengan jadi Bariroh abad ini, nggih. Nggih, amin ya Rabbal alamin, nggih. Bariroh ini kata Sayyidina Jabir, beliau itu satu perempuan yang bantu-bantu di rumahnya Kanjeng Nabi. Ya laden-laden Pak, nggih, rewang. Jadi nyapu-nyapu di rumahnya Kanjeng Nabi. Di keluarganya Kanjeng Nabi ini Bariroh terkenal suka bantu-bantu. Ya nanti nyuci baju, jemur-jemur, sikat-sikat Pak, nggih, kora-kora tah apa maneh? Lap-lap kaca gitu. Ya pekerjaan-pekerjaan rumah tangga biasa. Atau kalau bahasa sekarang mohon maaf pembantu, nggih, pembantu, tapi pembantunya Kanjeng Nabi. Singkat cerita Pak, kata Sayyidina Jabir, kemudian pernah satu waktu falaqiyaha rajulun, Bariroh ini keluar dari rumahnya Kanjeng Nabi, kemudian papasan sama satu orang. Bariroh ini papasan sama satu orang. Orang tersebut ternyata nyeletuk, ngomong ndak enak Pak, nyeletuk ndak enak. Apa kata orang tersebut? Ya Bariroh, hei Bariroh, ghatti anki syu'aifatik fa inna Muhammadan sallallahu alaihi Muhammad fa inna Muhammadan lan yughni anka minallahi syai'a. Hei Bariroh, tutup ubun-ubunmu Bariroh. Napa ubun-ubun iki? Niki ubun-ubun Pak. Kata orang tersebut, Bariroh, tutup ubun-ubunmu Bariroh. Niki tutup ubun-ubun. Ini istilah orang Arab untuk bahasa jangan mimpi. Jangan mimpi Bariroh, jangan ketinggian kamu mimpi. Itu namanya ghatti angki syu'aifatik, tutup ubun-ubunmu. Orang tersebut ketemu Bariroh ngomong begini, hei Bariroh, jangan mimpi Bariroh. Nabi Muhammad tuh tidak mungkin nolong kamu di hadapan Allah. Panjenengan itu kamu itu tidak mungkin ditolong oleh Kanjeng Nabi. Kamu itu cuma tulung-tulung sikat-sikat, sapu-sapu lo kok pengen entuk syafaat. Sampai tidak mungkin ditoleh sama Kanjeng Nabi di hadapan Allah. Sampai itu cuma itu katanya orang Pak, kata orang tersebut. Kan mulut-mulut seperti ini sampai zaman sekarang banyak nggih. Muludan hengkira wis syafaat. Karing lama Pak. Ada orang muludan semangat, solawatan. Solawatan terus, karing bosen-bosen. Astagfirullahaladzim. Muludan ngono kepengen syafaat karya enak. Mulai dari zaman Kanjeng Nabi sudah ada mulut yang seperti ini Pak. Kata Sayyidina Jabir, singkat cerita Pak, begitu orang tersebut bilang ke Bariroh, Sayyidina Jabir beserta orang-orang yang ada di situ kaget. Wih, kok ada yang ngomong begini? Kemudian fa'akhbarnan Nabi SAW. Maka kata Sayyidina Jabir, saya ini bersama sahabat-sahabat saya langsung laporan kepada Kanjeng Nabi, bilang, ya Rasulullah, tadi Bariroh yang biasa bantu-bantu di rumah panjenengan keluar ketemu orang ini bilang, wah kamu itu pembantu, tidak mungkin ditoleh sama Kanjeng Nabi nanti di hari kiamat, tidak mungkin dapat syafaat, cuma pembantu kepengen syafaat.
Pak, Bu, tiba-tiba tengah-tengah Sayyidina Jabir cerita tentang Bariroh tadi itu, Pak. Kata Sayyidina Jabir, fa'akhoda yajurru rida'ahu muhmarrotan wajnatah. Tengah cerita Bariroh yang seperti itu, Kanjeng Nabi ini tiba-tiba berdiri, yajurru rida'ahu, narik sorbannya dengan keras. Kanjeng Nabi itu kan kita kenal lembut nggih. Kanjeng Nabi itu sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Kanjeng Nabi itu akhlaknya luar biasa, simpel, senyum, penuh kelembutan. Tapi ketika itu, Pak, Kanjeng Nabi ini dikatakan oleh Sayyidina Jabir langsung narik sorban, atau kalau bahasa kitanya namanya jerabut. Jerabut nggih. Jadi Kanjeng Nabi mungkin biasanya pelan, bagus. Ini tiba-tiba Kanjeng Nabi gini. Oke, Pak. Tandanya apa itu? Tandanya muhmarrotan wajnatah. Kata Sayyidina Jabir, Kanjeng Nabi jerabut sorban, ternyata pipinya Kanjeng Nabi ini merah. Merah. Fanahnu ma'asyiral ansor, kita ini orang Ansor, sahabat-sahabatnya Nabi, na'rifu ghadabahu bijarrati ridaihi wa humrati syafatih. Kami ini orang Ansor tahu sama Kanjeng Nabi. Kalau Kanjeng Nabi ngambil sorban jerabut, terus wajahnya merah, itu berarti Kanjeng Nabi marah. Nggih. Kanjeng Nabi itu kalau marah kelihatan, Pak, wajahnya, karena wajahnya Kanjeng Nabi ini kan putih bersih kemerah-merahan. Begitu merah ketok kelihatan. Model saya panjenengan ini kan ngamuk gak pati ketok, Pak, nggih. Karena Nabi Muhammad SAW dikatakan abyadul launi musyarraban bihumra. Wajahnya Kanjeng Nabi itu putih bersih bersinar dicampur warna merah alias putih kemerah-merah. Nah, ganteng. Mudah-mudahan kita bisa melihat wajah tersebut, nggih. Mudah-mudahan kita bisa ngelihat di mimpi kita nanti kelak di surga, amin ya rabbal alamin. Sallallahu alaihi Muhammad. Lanjut nggih? Lanjut. Kata Sayyidina Jabir, Pak, orang-orang Ansor ini tiba-tiba tanya, ya Rasulullah, panjenengan ini ngamuk sama siapa Kanjeng Nabi? Ayo perintahkan kita, siapa yang perlu dihadapi? Mau orang tua kita sendiri, kalau itu panjenengan suruh, kita siap Kanjeng Nabi. Ternyata Kanjeng Nabi tidak menggubris, Pak. Kanjeng Nabi terus jalan bawa surbannya sambil pipi merah. Kanjeng Nabi itu naik ke masjid, kemudian naik ke atas mimbar. Kanjeng Nabi naik ke atas mimbar gitu, nggih. Kemudian Nabi Muhammad SAW hamidallah wa athna alaih, mengucapkan alhamdulillah, begini, alhamdulillah, permulaan. Kemudian Kanjeng Nabi setelah alhamdulillah diem. Kanjeng Nabi diem, Pak, ngadep sahabat yang kumpul nih, kaget, gawat, genting begitu. Kanjeng Nabi tiba-tiba dia mengatakan begini, man ana, mohon maaf nggih, man ana, kata Kanjeng Nabi, kamu tahu siapa saya? Kalian tahu siapa saya? Sahabat akhirnya ada yang mengatakan begini, anta Rasulullah. Kanjeng Nabi kan panjenengan kan Rasulullah. Kemudian Kanjeng Nabi mengatakan, naam, walakin man ana, mohon maaf nggih, wallah sallallahu alaihi Muhammad. Kata Kanjeng Nabi, betul, saya Rasulullah. Tahu enggak kamu siapa saya? Akhirnya ada sahabat yang mengatakan, anta Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim. Panjenengan kan Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim. Kanjeng Nabi mengatakan, naam, walakin mana ana? Betul, saya Muhammad bin Abdullah. Tahu enggak kamu siapa saya? Wah, ini berarti Kanjeng Nabi ngamuk. Pak, orang kalau ngomong sampean tahu sapa aku, itu kan bukan omongan macam-macam, Bang nggih. Kadang-kadang, Pak, wong wis salah, gak helman, ndak bawa surat-surat, ketangkep polisi, ketilang. Begitu ketilang ngomong, Pak, sampean ndak ngerti tak sapa aku? Itu kan bukan omongan macam-macam, Pak. Ndak ngerti, ya ndak, bukan siapa-siapa, Pak. Saya cuma pegawai, ndak mungkin. Sampean ndak ngerti siapa saya? Ini berarti punya kedudukan yang tinggi, walaupun salah kadang-kadang memanfaatkan, nggih. Ini Kanjeng Nabi tiba-tiba tanya, kamu tahu ndak siapa saya? Sallallahu alaihi Muhammad. Sahabat diem, Pak, sahabat nunggu. Ya Allah, ini genting. Kanjeng Nabi sampai ngamuk seperti ini. Apa kata Kanjeng Nabi? Ana sayyidu waladi Adam wala fakhr. Saya adalah rajanya manusia yang dipilih oleh Allah. Saya tidak niat sombong, saya ngomong begini. Saya rajanya manusia. Wa ana sahibu liwa'il hamdu yaumal qiyamah wala fakhr. Saya adalah pembawa bendera keselamatan. Yang nurut sama saya masuk bareng rombongan saya. Yang tidak nurut keluar, tidak mungkin selamat. Wa ana fi dhillir rahman yauma la dhilla illa dhilluh wala fakhr, kata Kanjeng Nabi, saya nanti adalah orang yang berada di naungannya Allah di hari ketika tidak ada naungan kecuali naungan dari Allah. Wa ana awwalu man yunshaqqu anhul ardu yaumal qiyamah wala fakhr. Sallallahu alaihi Muhammad.
Kata Kanjeng Nabi, saya ini orang yang nanti di surga sebelum orang lain masuk surga. Semua umat mulai dari zaman Nabi Adam sampai zaman akhir nunggu-nunggu kepengen masuk surga. Yang pertama dibukakan surga itu saya, kata Kanjeng Nabi sallallahu alaihi Muhammad. Singkat cerita Pak, singkat cerita nggih. Kemudian di akhir hadis Kanjeng Nabi ngomong begini, saya ini begini, saya begini. Kemudian Kanjeng Nabi terakhir ngomong begini, ma balu aqwamin yaz'umuna anna rahimi la tanfa. Apa urusannya? Kok berani-beraninya ada mulut, ada orang-orang yang mengatakan bahwasannya hubungan dengan saya tidak ada gunanya. Siapa yang ngomong nih Pak? Kanjeng Nabi Pak. Kanjeng Nabi bilang gini, kok berani? Ada mulut-mulut yang kurang ajar, ada orang-orang yang mengatakan rohimi la tanfa, hubungan denganku tidak ada gunanya. Hubungan keturunan, hubungan percintaan, hubungan pengorbanan, alah cuma berkorban gitu toh, tidak ada gunanya, percuma. Kok ada orang yang berani ngomong begitu, kata Kanjeng Nabi. Semua pengorbanan itu akan saya balas, kata Kanjeng Nabi, hatta balagha wa hakam, sampai semua akan saya berikan syafaat saya, sampai ke negeri hak dan hakam. Negeri hak dan hakam ini Pak, Kanjeng Nabi itu di Madinah. Negeri hak wa hakam ini negeri yang ada di pelosok Yaman, jauh dari Madinah. Mungkin kalau sampai orang Banyuwangi ngomong nih begini, mesio nang Pakel syafaat saya tutup napa malih sing wadon nang ndi? Nah, Sarongan, syafaat saya itu sampai Sarongan no. Bahasa kita begitu Pak. Kan waduh, kan sinyal tidak masuk itu Pak. Oh sinyal ini kok mati Beb ya? Sinyal biasa mati, tapi sinyal pengorbanan, hubungan kesersambungan dengan Kanjeng Nabi tidak mungkin ada namanya putus. Kanjeng Nabi mengatakan hatta balagha wa hakam wa inni la asfa'u fa usfa hatta man asfa'u lahu yasfa fa yasfa sallallahu alaihi Muhammad. Kanjeng Nabi kemudian mengatakan begini, ketahuilah nanti di hari akhir, di yaumil qiyamah, saya akan bagi-bagi syafaat besar-besaran. Setiap yang nyambung sama saya, siap yang berkorban kepada saya, berkorban untuk saya, maka saya akan berikan syafaat. Bahkan yang saya berikan syafaat bisa memberikan syafaat kepada anggota keluarganya dan orang-orang di sekelilingnya, dan akan diterima syafaatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Sallallahu alaihi Muhammad. Kabar gembira Pak. Nggih. Sampai-sampai di akhir hadis Kanjeng Nabi mengatakan begini, wa inna iblis layatatawal toma'an fis syafa'ah. Saking banyaknya orang dikasih syafaat oleh Kanjeng Nabi, sampai-sampai iblis itu nang neraka apa nang surga Pak? Nang neraka kan, nggih sudah jelas. Sampai-sampai kata Kanjeng Nabi, saking banyaknya saya bagi-bagi syafaat, sampai-sampai iblis itu layatatawal. Layatatawal ini begini Pak, dangak-dangak. Nggih, ngerti semerap dangak nggih? Yang di belakang kepingin kelihatan kan dangak-dangak gini, itu namanya dangak. Sampai-sampai iblis itu dangak karena berharap paling maring ini aku untuk pisan. Iblis Pak, saking banyaknya Kanjeng Nabi bagi-bagi syafaat, iblis sampai bilang paling maring ini iblis untuk pisan syafaat. Saking banyaknya. Apa syaratnya? Berkorban untuk Kanjeng panjenengan sekarang masuk bulan Maulid, nggih. Masuk bulan kelahiran Kanjeng Nabi, ayo berkorban untuk Kanjeng Nabi, dan yakin setiap pengorbanan, tidak memandang bagaimana pengorbanan tersebut, tidak memandang bagaimana nilainya pengorbanan tersebut, pasti akan dibalas oleh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan panjenengan yang hadir mendapatkan syafaat nggih. Mudah-mudahan semua hajat kita dikabulkan. Mudah-mudahan kecintaan kita kepada Kanjeng Nabi ini terus kita bawa sampai akhir hayat kita, bisa kita tutup dalam keadaan husnul cinta kepada Kanjeng Nabi sampai yaumil qiyamah. Insyaallah kebagian syafaatnya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Allahumma hdina bihudak waj'alna mimman yusari'u fi ridhak wa la tuwallina waliyan siwak wa la taj'alna mimman khalafa amraka wa asak wa hasbunallahu wa ni'mal wakil wa la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Bisirril Fatihah.